Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya Alristita Ardiawani dengan nomor induk mahasiswa 32011220004 dari kelas D reguler Stanbook 2020 dari program studi pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek saya berupa infografis dengan judul Fenomena retardasi mental di Desa Bulucina, Kecamatan Hamparan Perak. Nah, jadi di sini ada 3 faktor penyebab terjadinya retardasi mental pada masyarakat di Desa Bulucina. Nah, apa saja sih 3 faktor tersebut? Mari kita lihat. Jadi, faktor pertama yaitu faktor keturunan atau genetik. Nah, jadi menurut informan, yaitu Ibu Tri Juliani yang berusia 52 tahun, bahwa faktor keturunan ini merupakan faktor utama penyebab banyaknya anak-anak atau remaja bahkan orang dewasa yang mengalami retardasi mental di Desa Bulucina. Nah, jadi menurut cerita beliau, ada dulu seorang kakek yang bernama kakek lemper, nah di mana beliau mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental. Namun beliau menikah. Setelah menikah, mereka memiliki keturunan, namun sayangnya keturunan mereka juga mengalami hal yang sama dengan kakek lemper, yaitu mengalami keterbelakangan mental atau retardasi mental. Sehingga dari situlah menjadi turun-temurun banyaknya anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yang mengalami retardasi mental di Desa Bulucina. Nah, kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor ekonomi keluarga. Nah, jadi faktor ekonomi keluarga ini juga merupakan faktor kedua penyebab banyaknya anak-anak atau remaja bahkan orang dewasa di Desa Bulucina yang mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental. Jadi menurut informan, kurangnya asupan gizi kerap kali menjadikan anak-anak atau remaja bahkan orang dewasa di Desa Bulucina ini mengalami retardasi mental atau lemahnya otak untuk berpikir. Kemudian tidak difasilitasinya pendidikan pada anak-anak atau remaja yang orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan orang tua tersebut tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian remaja yang mengalami stres akibat terlalu memikirkan kesulitan ekonomi orang tuanya juga menjadi pemicu mereka mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental. Yang ketiga yaitu ada faktor pesugihan. Nah, jadi menurut informan, faktor pesugihan juga merupakan faktor penyebab banyaknya anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yang mengalami retardasi mental di Desa Bulucina. Nah, menurut informan, banyak masyarakat di Desa Bulucina yang masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib. Nah, mereka mempercayai bahwa kekuatan gaib tersebut mampu memberikan mereka keuntungan. Contohnya yaitu memberi mereka kekayaan. Nah, jadi ada beberapa masyarakat yang ingin kaya tanpa harus bekerja keras, rela untuk menumbalkan anaknya sehingga menjadi anak yang mengalami keterbelakangan mental atau retardasi mental ini. Nah, jadi sangat disayangkan karena hawa nafsu orang tuanya, maka anaklah yang menjadi tumbalnya. Namun informan mengatakan bahwa hal ini sulit untuk dibuktikan karena memang ini adalah perihal yang gaib. Nah, jadi tidak bisa diindra oleh penginderaan manusia. Nah, namun ada beberapa dari tetangga atau bahkan keluarga mereka sendiri yang mengatakan bahwa hal tersebut emang benar adanya. Berikutnya yaitu ada upaya pengobatan dan peminimalisasian terhadap fenomena terjadinya retardasi mental terhadap anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa di Desa Bulucina. Jadi ada beberapa upaya pengobatan atau peminimalisasian terhadap fenomena retardasi mental. Yang pertama yaitu
mengonsumsi obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter. Nah, jadi ada obat-obatan yang berfungsi untuk meredakan gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami retardasi mental. Nah, pengobatan yang diberikan yaitu ada obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang. Yang kedua ada obat pelemas otot untuk mengatasi gangguan pengendalian gerak tubuh. Dan yang ketiga yaitu ada alat bantu dengar untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, upaya yang kedua yaitu melakukan beberapa terapi. Jadi ada terapi khusus yang harus melibatkan kerjasama antara tim dokter, psikolog, pengajar, pengasuh, dan orang tua dari seseorang yang mengalami retardasi mental. Nah, metode terapi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama terapi okupasi, yaitu untuk mengajarkan pasien cara mengerjakan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, dan berpakaian. Yang kedua yaitu terapi wicara, untuk membantu seseorang yang mengalami retardasi mental dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Yang ketiga, terapi perilaku, yaitu untuk mengubah perilaku seseorang yang mengalami keterbelakangan mental menjadi lebih positif. Dan yang keempat yaitu terapi fisik, untuk melatih seseorang yang mengalami keterbelakangan mental ini untuk meningkatkan fungsi gerak tubuh. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada upaya menerapkan pola asuh yang tepat. Jadi orang tua juga dapat membantu perkembangan anak dengan retardasi mental melalui beberapa upaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiarkan anak mencoba hal-hal baru. Yang kedua, memberitahu anak cara untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan anak di sekolah dan membantunya mempelajari ulang apa yang telah dipelajari di sekolah. Yang keempat, mengikut sertakan anak dalam aktivitas kelompok yang membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan interaksi seperti pramuka. Dan yang kelima yaitu mencari tahu lebih dalam tentang retardasi mental, baik melalui konsultasi ke dokter maupun orang tua lain dengan masalah yang sama. Nah, upaya yang selanjutnya yaitu tidak mengucilkan dan tidak mengolok-ngolok mereka. Nah, jadi tidak boleh mengucilkan atau mengolok atau mengejek anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka seseorang yang mengalami retardasi mental ini akan semakin down dan semakin tidak percaya diri untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah, yang berikutnya yaitu penulis menggunakan teori pola kebudayaan oleh Ruth Benedict dalam penelitian ini. Nah, jadi dalam teori pola kebudayaan oleh Ruth Benedict yang mengatakan bahwa di dalam setiap kebudayaan ada aneka ragam tipe temperamen yang telah ditentukan oleh faktor keturunan atau genetik dan faktor ketubuhan atau konstitusi yang timbul berulang-ulang secara universal. Hal ini memunculkan tipe dominan, tipe normal, dan tipe abnormal. Penyebab terjadinya retardasi mental terhadap beberapa masyarakat di desa Bulu Cina yaitu karena adanya faktor genetik atau keturunan. Informan mengatakan bahwa pada dahulunya ada seorang kakek yang bernama kakek lemper yang mengalami retardasi mental. Dan kemudian kakek tersebut menikah dan memiliki keturunan yang sebagian besar keturunan tersebut juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami retardasi mental. Selain itu juga, tingkat temperamen seseorang dalam menghadapi kondisi kemiskinan dan status sosial ekonomi yang terjadi pada keluarganya juga dapat mengakibatkan retardasi mental pada beberapa orang di dalam keluarga tersebut. Demikianlah hasil dari tugas proyek yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.